Assalamualaikum, hai teman-teman. Ngebuket lagi yuk. Kali ini aku membuat buket Silver Queen isian 3 pieces dengan ukuran yang kecil ya. Hanya dengan menggunakan satu lembar kertas cellophane aja. Nah, yang pertama kita siapkan dulu untuk handle buketnya. Ukuran panjangnya 6,5 cm, tebal 4 cm, dan ketinggian handlenya 18 cm. Kemudian kita siapkan untuk coklat Silver Queen-nya. Di sini sebelum saya beri lidi, di sini saya kasih selotip bening dulu ya untuk tempat yang nanti akan kita beri lidi seperti ini. Tapi kalau langsung diberi lidi aja dengan menggunakan lem lilin juga tidak apa-apa loh. Tapi kalau untuk saya memilih untuk diberi selotip terlebih dahulu. Kemudian bisa kita beri lem lilin dan kita rekatkan untuk lidinya. Nah, kalau udah ini bisa kita tancapkan ya untuk coklatnya. Saya mulai dari yang paling depan. Untuk yang paling depan ini saya taruh 1 pieces, kemudian yang belakang saya taruh 2 pieces coklat. Dengan ketinggiannya berbeda ya teman-teman. Jadi untuk yang depan itu lebih rendah daripada yang belakang. Kemudian kalau semisal teman-teman mempunyai bunga artifisial, untuk bagian depan bisa ditambahkan bunga artifisial ya. Di sini saya menggunakan bunga peony. Untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Dan kalau semisal sudah sesuai untuk tatanan isian buketnya, ini bisa kita beri lem lilin ya, agar nanti lebih kokoh dan tidak mudah bergeser ataupun goyang-goyang. Lanjut kita mulai wrapping ya teman-teman. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat di layar, itu sudah saya sediakan ya. Untuk pola potong yang pertama, ini saya potong dengan ukuran 21 cm. Dan untuk ketinggian dari isian buketnya tadi 16 cm ya teman-teman. Jadi untuk layer pertama dan layer kedua ini untuk pola potongnya atau potongan kertasnya itu saya potong di ukuran 21 cm. Kemudian bisa kita potong. Jadi untuk satu potongan kertas ini kita bagi lagi ya menjadi 4 bagian. Nah, udah. Di sini saya ambil 2 potong. Yang 2 potong bagian tepi ini akan saya jadikan untuk layer yang pertama. Untuk gambar pola potongnya teman-teman bisa dilihat ya, di situ sudah saya kasih nomor 1. Itu berarti kita gunakan potongan itu untuk layer yang pertama atau layer nomor 1 ya. Nah, kalau udah tinggal kita rekatin aja, karena untuk lebar cellophane-nya untuk bagian bawah sudah kita sesuaikan dengan ukuran handle buket kita ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke layer yang kedua. Di sini saya lipat dengan lipatan L atau lipatan single seperti ini, dengan posisi bagian bawah itu menyerong ya. Kita kunci dengan selotip agar lipatannya itu tidak terlepas. Nah, kalau udah ini tinggal kita rekatin aja. Dan kalau semisal teman-teman sudah terbiasa meremas cellophane, bisa diremas sedikit ya teman-teman. Tapi kalau semisal belum terbiasa meremas cellophane, tidak perlu diremas, tidak apa-apa, karena ini masih termasuk di layer yang posisi bagian bawah itu masih di belakang ya teman-teman ya, jadi belum ke depan. Lanjut untuk layer yang selanjutnya, tapi sebelum itu kita sisakan dulu potongan kertas untuk bagian handle buket ya, karena di sini kita hanya menggunakan satu lembar saja. Jangan sampai nanti untuk bagian handle tuh kita kehabisan kertas ya, jadi kita sisakan dulu untuk bagian handle. Kemudian sisa potongnya ini akan kita jadikan untuk layer ketiga dan keempat. Saya potong menjadi 4 bagian seperti ini. Saya ambil 2 potong dan ini akan kita jadikan untuk layer yang ketiga. Untuk cara melipatnya, ini saya lipat dengan lipatan double dengan posisi bagian bawah itu menyerong seperti ini ya teman-teman. Dan untuk besaran lipatannya itu usahakan sama, agar nanti buket kita itu terlihat lebih rapi dan lebih cantik, plus lebih simetris ya teman-teman ya. Oh ya, sebelum direkatkan ini bisa kita cubit terlebih dahulu dan kita kunci dengan selotip. Setelah itu bisa kita letakkan di bagian ini ya. Jadi sudah maju, lebih maju daripada layer kedua ya. Untuk bagian bawah saya posisikan di tengah-tengah seperti ini. Tinggal kita kunci aja dengan selotip bagian depan dan bagian belakang seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut kita rekatkan untuk layer bagian samping kanan. Usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan layer kiri itu sama ya, agar nanti buket kita itu juga lebih cantik dan rapi ya. Caranya kayak gini aja.
Nah, sampai di step ini, apakah ada teman-teman yang merasa kesulitan? Kalau misal ada yang menurut teman-teman itu sulit, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Teman-teman sampaikan bagian mana yang sulit agar nanti kedepannya saya bisa memperbaiki tutorial ini agar lebih bisa dipahami dan bisa dipraktekkan ya. Kemudian sebelum kita masuk lanjut ke layer yang selanjutnya, jangan lupa untuk bagian depan itu kita tutup dulu dengan kertas tisu. Di sini untuk kertas tisunya saya menggunakan warna milk tea ya teman-teman ya. Lanjut untuk layer yang keempat, cara melipatnya masih sama seperti di layer yang ketiga tadi, yaitu lipatan double seperti ini. Dengan posisi bagian bawah itu juga menyerong ya, jangan lupa dikunci dulu. Nah kalau udah, ini bisa kita cubit-cubit dulu ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman sudah terbiasa mencubit atau meremas selofan saat merekatkan dengan selotip, itu langsung bisa diremas aja ya, tidak perlu dicubit seperti teknik yang saya buat ini. Nah udah kelihatan cantik ya teman-teman ya. Kalau misal teman-teman baru pertama kali mencoba membuat buket, mungkin merasa kesulitan ya, entah itu cara memotongnya, entah itu cara melipatnya, entah itu cara merekatkannya, tapi tidak apa-apa karena mungkin baru pertama atau kedua kali mencoba. Insya Allah kalau misal teman-teman sudah terbiasa mencoba, tangan teman-teman juga akan terlatih untuk membuat buket yang cantik. Kemudian untuk sisa potongan yang sudah kita sisihkan untuk bagian handle tadi, ini saya ambil sedikit ya untuk menambah layer, yaitu di layer yang kelima. Dan karena ini saya rasa terlalu panjang, ini jadi saya potong sedikit, dan potongan kecil ini nanti akan kita jadikan penutup untuk bagian handle bawah ya. Kemudian ini untuk layer yang kelima, saya ambil yang potongan memanjang seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ini bisa kita kunci dengan selotip, saya lipat dengan lipatan letter L dengan posisi bagian bawah itu rata. Lalu sebelum direkatkan, ini bisa kita cubit sedikit. Kemudian bisa kita rekatkan aja tepat di bagian tengah-tengah ya. Lalu ini bisa kita kerut-kerutkan, baru kita beri selotip seperti ini. Tujuan dikerutkan seperti ini akan membuat buket kita tuh terlihat lebih gembul seperti ini loh teman-teman. Nah cantik kan? Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan, dicubit dulu baru direkatkan, kita kunci dengan selotip. Lalu untuk sisanya kita kerut-kerutkan seperti ini dan kita kunci dengan selotip lagi. Kemudian masukkan jemari kita dan jadilah buket yang gembul seperti ini. Nah untuk bagian layer-layernya udah selesai, tinggal kita tutup ya untuk bagian handle bawah dengan potongan kecil tadi ya, sisa dari layer yang kelima. Jadi meskipun kita hanya menggunakan satu lembar kertas selofan, tapi bagian kardusnya itu tidak terlihat ya teman-teman ya. Kemudian untuk kertas sisa bagian handle ini tinggal kita rekatin aja, tapi karena ini kepanjangan, daripada mubazir dan nanti buket kita itu tidak bisa berdiri, jadi kita rekatin kita potong saja maksud saya ya. Jadi kita potong aja kelebihannya, lalu bisa kita rekatkan. Kita kunci aja dengan selotip seperti ini. Lalu untuk sisa potongannya ini saya potong kecil, dan potongan kecil ini saya gunakan untuk penutup handle bagian belakang. Ini bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin ya teman-teman ya, agar lebih rapi dan tidak terlalu banyak selotip yang terlihat gitu ya. Nah kalau udah, untuk sisa potongannya ini saya potong lagi menjadi dua bagian. Dan saya lipat seperti pada video ini ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Oh ya, ini karena kelebihan juga ya panjangnya, jadi saya gunting aja. Dan cara melipatnya tuh seperti ini. Tinggal kita rekatin aja di bagian tengah-tengah, sedikit kita serongkan aja ya teman-teman ya, agar nanti untuk rok handle-nya itu terlihat lebih mekar dan melebar gitu ya. Lakukan hal yang sama pada sisi kanan. Nah kayak gini.
Udah selesai ya, tinggal kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu pemberian hiasan pita. Dan di sini saya tunjukkan ya cara membuat simpul pita. Ini cara yang pertama ya. Kita masukkan ke jari kita 2 kali, atas 2 kali, bawah 2 kali. Kemudian kita bawa ke tengah seperti ini. Lalu kita masukkan ke bagian ini ya. Tinggal kita tarik aja. Dan bisa kita rapi-rapikan. Nah, ini cara yang pertama. Hasilnya seperti ini. Nanti tinggal kita rekatkan gini ya. Nah, untuk cara yang kedua, ini kita sesuaikan dulu ya dengan kebutuhan untuk panjangnya ataupun ukurannya. Lalu caranya seperti ini. Kemudian untuk bagian tengah ini bisa kita kerutkan aja, lalu bisa kita ikat dengan menggunakan kawat. Di sini saya menggunakan kawat monel ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman tidak ada, teman-teman bisa menggunakan kawat souvenir ataupun menggunakan maksud saya benang jahit ya. Kemudian untuk bagian pinggang buketnya ini kita ikat dulu ya dengan pita satin. Oh ya, untuk ukuran pitanya di sini saya menggunakan ukuran 2 cm ya. Tapi kalau misal teman-teman punyanya ukuran 1 cm, tidak apa-apa ya teman-teman, karena di sini untuk buketnya pun juga ukurannya tidak terlalu besar ya. Jadi kalau misal teman-teman menggunakan ukuran 1 cm, insya Allah tetap cantik ya. Kemudian ini tinggal kita rekatin aja simpul pitanya dan udah jadi. Tinggal kita rapikan aja untuk bagian bawah pitanya. Gimana mudah banget kan cara membuatnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.